Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negeri beton ini. Baiklah, channel ini akan menyajikan dua kategori video. Yang pertama adalah kasus dan yang kedua adalah informasi atau kumpulan informasi buat kawan-kawan semuanya. Nah, kawan-kawan jika nggak pengen dengerin kasus, silahkan skip di menit ini. Dan sebelum kita memulai atau mendengarkan kasusnya, bagaimana ini saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang saat ini menunaikan ibadah puasa, dan semoga amal ibadah kita ini nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang pastinya kawan-kawan diberi kesehatan sampai sore nanti. Oke, kasus yang akan kita bahas yaitu permasalahan kawan kita, berarti PRT asal Indonesia yang digrepe-grepe oleh juragannya, yaitu juragannya adalah seorang manajer di sebuah perusahaan, dan ini masuk kategori mencabuli PRT-nya, dan dakwaannya adalah atau tuntutannya sebanyak 13 kali. Bagaimana tentang kasusnya? Simak videonya sampai habis, dan tentunya ini menjadikan pelajaran buat kita semuanya. Oke, di informasi yang aku baca tidak disebutkan berapa umur kawan kita, tapi mbaknya ini pertama kali masuk di majikan sekitar Januari 2021 dan bekerja di situ 2 bulan kemudian, yaitu sekitar bulan 11 ya, 11 Maret sampai dengan 25 Juni 2021, mbaknya ini mendapatkan pencabulan oleh juragannya sebanyak 13 kali. Dan bosnya ini bukan main ya, bukan orang biasa atau nggak ada kerjaan. Dia adalah seorang manajer yang dimana tempat tinggalnya ini yaitu daerah Yunong, pedesaan Paksa. Jadi kawan-kawan nanti tak spill fotonya, lebih berhati-hati di dalam kasus karena si bosnya ini atau juragannya ini hanya di penjara cuma sebentar. Nah, di dalam persidangan juragan ini juga melakukan pembelaan yang mana dia itu dibela oleh istrinya dan juga kawan-kawannya. Ya, ini tujuannya adalah agar si juragan lakinya ini tidak dipenjara lama, bahkan dipecat. Walaupun kawan-kawannya sama istrinya ini memberikan ibaratnya adalah catatan kebaikan si manajernya ini sebanyak beberapa kali sudah memberikan tulisan kepada di pengadilan. Tetap aja pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap juragan tersebut. Dan kemudian di persidangan di juragannya ini dituntut 13 dakwaan, yaitu yang pertama adalah pencabulan, dan yang kedua adalah yang dimana lakukan grepe-grepe dan melakukan di area tubuh si mbaknya, dan ini dilakukan di dalam rumah ketika tidak ada orang, dan majikannya ini memiliki 2 tempat tinggal, atas dan bawah gitu ya. Di satu itu membuat kesempatan untuk melakukan hal yang tak senonoh ini lebih mudah ya, karena memang ada 2 tempat tadi. Alhamdulillah beberapa keinginan atau pengajuan dari istrinya dan juga teman-temannya yang membela ini tidak digubris oleh si pengadilan, dan tetap si pengadilan ini menjatuhkan hukuman selama 36 minggu. Dan saat ini si juragannya udah dipenjara selama 22 minggu dan 12 hari ya, 12 minggu. Dan si juragan ini mencoba naik banding tetapi ditolak sama pengadilan sini. Selain penjara 36 hari ini, di dana pensiun ini juga hilang dan adanya pemecatan. Selamat buat mbaknya ya. Sekali lagi
selama 3 bulan ini mbaknya tentu mengumpulkan bukti ya, mengumpulkan bukti berupa catatan. Dan sekali lagi buat kawan-kawan semuanya, jika mengalami kasus yang sama, usahakan kawan-kawan memiliki bukti dan catatan untuk dilaporkan kepada pihak berwajib. Jadi tidak hanya catatan, namun juga kalau perlu video-video ini bisa memperkuat bukti Anda. Jadi kalau ada yang mengalami hal tersebut, kawan-kawan harus benar-benar mempersiapkan. Nah, jika kawan-kawan mengalami hal tersebut, ketakutan ini malah akan membuat si pelaku makin kurang ajar. Jadi jangan lupa melawan, namun juga harus menggunakan akal. Oke, itu aja ya kasusnya. Kali ini kita akan membahas tentang informasi. Yang pertama, jadwal penggantian ID card Hong Kong tahun kelahiran 1983, 1984, 1987 dan 1988 ini paling lambat 23 Juli 2022. Tahun kelahiran 1989, 1990 dan 1991 dari tanggal 8 April sampai dengan 23 Juli 2022. Nah, pertanyaannya, kebanyakan kawan-kawan apakah bisa datang? Jadi kemarin aku baca apakah bisa datang di sini. Pihak dari imigrasi sana ini kalau bisa itu booking secara online untuk mengurangi resiko penularan ya. Apakah tidak bisa atau boleh datang langsung? Sekali lagi dicoba saja ya, karena memang informasi yang aku baca kalau bisa katanya si imigrasi melalui online saja. Oke, yang kedua, ada 13 pejabat pemerintah termasuk komisaris Pak Pol ini melanggar aturan anti pandemi. Mereka lakukan pesta sebanyak 200 orang, di mana ada di antara mereka tidak memakai masker, kemudian tidak menjaga jarak, dan juga ada yang tidak melakukan ngetut atau aplikasi live home shift mereka. Jadi mereka didenda per orang adalah 5.000. Jadi sebenarnya orang sini pun, bahkan orang-orang penting pun atau penjabat ini juga melanggar. Jadi kalau ada bos itu ngomong katanya kita tukang melanggar, sebenarnya juga penjabat sini juga banyak melanggar ya. Jadi nggak usah menghina PRT ya situ. Oke, yang ketiga, perpanjangan jarak sosial ini diperpanjang dari tanggal 7 sampai dengan 20 April. Yang pertama, duduk tidak boleh lebih dari 2 orang di dalam kelompok Anda. Yang kedua, memakai masker di tempat umum, dan yang ketiga, dilarang berkumpul di tempat pribadi yang melibatkan lebih dari 2 keluarga. Artinya jika ada majikan sampean yang makan, itu tidak boleh lebih dari 2 kepala keluarga. Nah, itu aja informasinya buat kawan-kawan semuanya. Kalau ada pertanyaan, ada informasi sedikit lagi ya. Kawan-kawan semuanya jangan lupa dicek paspor Anda. Di situ kapan masa paspor Anda habis dan kapan masa visa tinggal Anda ataupun masa visa kerja Anda habis. Jangan sampai Anda antara masa paspor habis Anda sama masa visa kerja Anda ini habis. Takutnya nanti berakibat fatal ya. Jadi itu aja informasinya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.